Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 5, apa kabarnya? Semoga kita sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan Allah angkat penyakitnya serta menjadikan penyakitnya penggugur dosa. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa sama-sama. Matematika bab pengolahan data. Kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tujuan membuat diagram batang dan diagram garis. Yang kedua, diharapkan anak-anak mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Oke, semangat semua. Diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Pada diagram batang, semakin besar frekuensi atau jumlah data, maka semakin panjang pula persegi panjang yang mewakilinya. 2. Penggunaan diagram batang. Diagram batang berguna untuk memudahkan seseorang dalam memahami dan membaca suatu data. Diagram batang dapat digunakan dalam penyajian data tunggal maupun kelompok. Jenis-jenis diagram batang. 1. Diagram batang tegak atau vertikal. Diagram batang tegak atau vertikal adalah diagram yang batangnya digambarkan secara tegak. Perhatikan diagram batang berikut. 2. Diagram batang mendatar atau horizontal. Diagram batang mendatar atau horizontal adalah diagram yang batangnya digambarkan secara mendatar. Perhatikan gambar berikut. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama, jika data belum disajikan dalam bentuk tabel, maka sajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Langkah kedua, buatlah dua garis yang saling tegak lurus. Pada diagram batang tegak atau vertikal, garis mendatar untuk menyatakan jenis data, sedangkan garis tegak untuk menyatakan banyak data. Sedangkan pada diagram batang mendatar atau horizontal, garis mendatar untuk menyatakan banyaknya data, sedangkan garis tegak untuk menyatakan jenis data. Langkah ketiga, gambarkan batang persegi panjang yang panjangnya sesuai dengan banyak data. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut. Indonesia memiliki banyak pulau yang terdiri atas beberapa provinsi. Berikut data banyak provinsi yang ada di setiap pulau atau kepulauan di Indonesia tahun 2017. Perhatikan tabel berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang, langkah pertama menentukan judul dari diagram batang. Judul kita dapatkan dari data yang akan kita sajikan pada diagram batang, yaitu data banyak provinsi yang ada di setiap pulau atau kepulauan di Indonesia tahun 2017. Langkah kedua, buatlah dua garis yang saling tegak lurus seperti gambar berikut. Garis mendatar untuk menyatakan jenis data pada soal, yaitu pulau atau kepulauan. Garis tegak
untuk menyatakan banyaknya data pada soal, yaitu banyak provinsi. Langkah ketiga, gambarkan batang persegi panjang yang tingginya sesuai dengan banyak data pada soal, yaitu sebagai berikut. Sumatera sebanyak 10 provinsi, Jawa sebanyak 6 provinsi, Nusa Tenggara sebanyak 3 provinsi, Kalimantan sebanyak 5 provinsi, Sulawesi sebanyak 6 provinsi, Maluku sebanyak 2 provinsi, Papua sebanyak 2 provinsi. Sehingga kita dapatkan diagram batang tersebut. Contoh kedua menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 7. Perhatikan data berikut. Buatlah diagram batang dari data tersebut. Untuk membuat diagram batang dari data tersebut, langkah pertama agar lebih mudah membuat diagram batang, sajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Urutkan nilai data terkecil ke data terbesar, seperti pada tabel berikut. Kemudian, hitung jumlah siswa pada masing-masing nilai yang diperoleh. 1. Nilai 50 diperoleh sebanyak 2 orang siswa. 2. Nilai 60 diperoleh sebanyak 1 orang siswa. 3. Nilai 70 diperoleh sebanyak 2 orang siswa. 4. Nilai 80 diperoleh sebanyak 9 orang siswa. 5. Nilai 90 diperoleh sebanyak 8 orang siswa. 6. Nilai 100 diperoleh sebanyak 8 orang siswa. Cek kembali jumlah siswa yang terdapat pada data yang diberikan. Apakah sudah sesuai? Jumlah data sudah sesuai, yaitu 30. Langkah selanjutnya yaitu menentukan judul diagram batang. Judul diagram batang kita peroleh dari data yang akan kita sajikan, yaitu data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 7. Langkah selanjutnya, buatlah 2 garis saling tegak lurus seperti gambar berikut. Garis mendatar untuk menyatakan jenis data pada soal, yaitu nilai. Garis tegak untuk menyatakan banyaknya data pada soal, yaitu banyak siswa, huruf orang. Langkah selanjutnya, gambarkan batang persegi panjang yang tingginya sesuai dengan banyak data pada soal, yaitu sebagai berikut. Nilai 50 diperoleh sebanyak 2 orang siswa. Nilai 60 diperoleh sebanyak 1 orang siswa. Nilai 70 diperoleh sebanyak 2 orang siswa. Nilai 80 diperoleh sebanyak 9 orang siswa. Nilai 90 diperoleh sebanyak 8 orang siswa. Nilai 100 diperoleh sebanyak 8 orang siswa. Sehingga kita dapatkan diagram batang tersebut. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang menggunakan Microsoft Excel. 1. Siapkan data yang akan dibuat diagram batangnya. Misalnya, data berat badan siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 7 berikut. Perhatikan
tabel berikut. 2. Buka program Microsoft Excel pada komputer, lalu buatlah tabel dari data yang akan dibuat diagram batangnya seperti berikut. 3. Blok tabel yang telah kamu buat, lalu klik menu Insert dan pilih diagram batang atau kolom seperti berikut. Klik menu Insert, kemudian pilihan diagram batang. 4. Edit judul, kategori, dan frekuensi data diagram batang atau kolom seperti berikut. Klik tanda tambah di bagian diagram batang. 2. Klik akses title. 3. Edit judul data. 4. Edit kategori data. 5. Edit frekuensi data. Sehingga kamu dapatkan diagram batang yang siap disajikan. Diagram garis. Pengertian diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. 2. Penggunaan diagram garis. Secara umum, diagram garis sering digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Misalnya, kenaikan angka pertumbuhan penduduk per tahun, pertumbuhan berat badan bayi per bulan, dan sebagainya. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. 1. Sajikan data dalam bentuk tabel jika data belum disajikan dalam bentuk tabel. 2. Buatlah dua garis yang saling tegak lurus. Garis mendatar untuk menyatakan jenis data, sedangkan garis tegak untuk menyatakan banyaknya data. 3. Gambarkan titik-titik yang menunjukkan banyak data sesuai jenis data yang diberikan. 4. Hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan contoh berikut. Berikut data besar uang jajan Jaid yang ditabung selama seminggu. Perhatikan tabel berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram garis. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis, langkah pertama menentukan judul diagram garis. Judul kita dapatkan dari data yang akan kita sajikan. Langkah kedua, buatlah dua garis yang saling tegak lurus. Garis mendatar untuk menyatakan jenis data, yaitu hari. Garis tegak untuk menyatakan banyak atau besar setiap jenis data, yaitu besar uang. Langkah ketiga, gambarkan titik-titik yang menunjukkan banyak data sesuai jenis data yang diberikan, yaitu Senin sebesar Rp5.000, Selasa sebesar Rp7.000, Rabu sebesar Rp6.000, Kamis sebesar Rp8.500, Jumat sebesar Rp1.000, Sabtu sebesar Rp2.000, Minggu sebesar Rp2.500. Langkah keempat, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Titik hari Senin dihubungkan dengan titik hari Selasa, kemudian dihubungkan dengan
hari Rabu, dan Kamis, Jumat, Sabtu, serta Minggu, sehingga kita dapatkan diagram garis yang siap disajikan. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram garis menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, siapkan data yang akan dibuat diagram garisnya. Misal, data banyak pengunjung perpustakaan SD Muhammadiyah 7 berikut. Perhatikan tabel berikut. 2. Buka program Microsoft Excel pada komputer, lalu buatlah tabel dari data yang akan dibuat diagram garisnya seperti berikut. 3. Blok tabel yang telah kamu buat, lalu klik menu Insert dan pilihan garis atau lines seperti berikut. Klik menu Insert, kemudian klik pilihan diagram garis. 4. Edit judul, kategori, dan frekuensi data diagram garis atau line seperti berikut. 1. Klik tanda plus pada bagian kanan diagram garis yang telah kita dapat. 2. Klik Axis Title. 3. Edit judul data. 4. Edit kategori data. 5. Edit frekuensi data, sehingga kita sudah dapat menyajikan diagram garis yang diinginkan. Anak-anak, setelah kita menyimak penjelasan tadi, agar kita lebih terampil, yuk kita berlatih. Kerjakan latihan soal latihan 7 halaman 174 nomor 3 dan 5. Kemudian latihan 8 halaman 178 nomor 4 dan 6. Setelah selesai, foto dan kirim ke Google Classroom wali kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga belajar kita hari ini dapat bermanfaat menjadi ladang pahala kebaikan untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.